Iya. Kalau kalian penasaran, ikuti video kami sampai selesai ya. Dadah. Halo Rek, kembali lagi bersama kami podcast Si Server. Hari ini kami akan membahas dan sharing-sharing tentang MBKM. Tentunya kita tidak sendiri ya, ada narasumber kita yang luar biasa dari dosen Prodi Pendidikan IPS, yaitu Bapak Dr. Sugiantoro, MPD. Untuk Pak Sugiantoro boleh saya hai dulu ke penonton. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama untuk Pak Sugi. Pak Sugi, apakah ada kebijakan khusus yang mendukung mahasiswa dalam mengikuti program pertukaran belajar di luar negeri? Oke, terima kasih. Jadi MBKM itu kan terkait dengan merdeka belajar desa ya. Jadi itu adalah salah satu program dari pemerintah yang memang diperuntukkan untuk pengembangan ya kompetensi mahasiswa ya untuk untuk meningkatkan kompetensi mereka tidak hanya di kampus mereka di UNESA tapi juga di kampus di luar UNESA seperti itu. Jadi kalau di UNESA sendiri itu kan ada program untuk ada outbound inbound mahasiswa ya. Kalau outbound berarti mahasiswa dari UNESA itu melakukan magang atau sit-in atau semacam exchange culture gitu ya di luar negeri. Itu namanya kalau nggak salah itu UNESA Global Mobility Award. Jadi program itu memang dicanangkan oleh UNESA dengan tujuan supaya mahasiswa kita itu tidak hanya sebatas tahu dengan pengetahuan yang diperoleh di kampus sendiri gitu. Jadi mereka harus keluar negeri dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dan yang paling penting itu adalah exchange budaya itu ya, exchange culture. Jadi mereka tidak hanya sit-in di dalam kelas, tapi mereka juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa yang ada di luar negeri. Dan sebaliknya ya, untuk yang inbound itu adalah mahasiswa yang dari luar negeri juga datang ke UNESA untuk belajar bersama dosen-dosen yang dari UNESA. Karena kita kan sudah ada masing-masing prodi punya kelas internasional ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk program MBKM untuk kelas internasional. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan nih. Oh ya, yang pertanyaan selanjutnya yaitu selama adanya program pertukaran mahasiswa ini, MBKM ini apa respon dan reaksi Bapak mengenai mahasiswa dari universitas lain yang belajar di Universitas Surabaya? Oke, ini sebenarnya menarik sekali ya, karena ini baru pertama kali Pak Sugi mengajar ya mahasiswa inbound dari beberapa kampus. Kemarin itu ada Universitas Negeri Malang, kemudian ada Universitas Islam Negeri Tulungagung, sama Universitas Lagung Madura. Jadi karena mata kuliah Pak Sugi terkait dengan kajian budaya lokal ya, untuk mahasiswa semester 3 dan pendidikan multikultural untuk semester 5. Jadi ini menarik, dua kajian mata kuliah yang memang itu kalau kita kombinasikan ya, kita terapkan pada mahasiswa yang di luar UNESA dan di luar daerah Jawa Timur ya tentunya. Ini kan menjadi menarik untuk saling mengenalkan budaya kita gitu. Kalau di kita kan karena di UNESA ini kan tidak hanya mahasiswa yang beragama Islam ya, tapi ini bervariasi gitu ya. Tapi kalau di Tulungagung kan pasti yang kuliah di sana wajib harus beragama Islam. Itu yang menjadi nilai plus buat kami ya sebagai dosen. Ketika mereka diskusi itu mereka bisa bertukar pikiran terkait dengan kalau berbicara tentang budaya lokal itu kan bicara tentang tradisi ya sebenarnya, bicara tentang tradisi, ritus dan sebagainya. Nah itu bisa kita lihat dari kacamata kita sebagai mahasiswa UNESA yang ini dari kacamata yang universal. Dengan mereka teman-teman mahasiswa dari UIN itu kan orientasinya kan pada akidah seperti itu kan. Itu kan menjadi menarik ketika kita diskusi sama teman-teman kemarin. Kemudian yang menarik lagi itu terkait dengan pendidikan multikultural yang ada di Kalimantan. Jadi teman-teman ULM kemarin itu menceritakan terkait dengan bagaimana kita
menumbuhkan rasa toleransi ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena di Banjarmasin itu kan tidak hanya masyarakat Banjarmasin aja, dari Jawa, Madura itu kan banyak sekali, dan rentan pergesekan itu kan rentan sekali dengan pergesekan itu kan hal wajar gitu ya. Nah, bagaimana untuk meminimalisir pergesekan itu supaya tidak terjadi? Nah, pendidikan multikultural itu mengangkat bagaimana supaya apa ya istilahnya memperkuat pemahaman mereka dengan adanya keberagaman. Nah, ini jadi di dalam kelas MBK ini menjadi menarik karena mereka saling bertukar pikiran. Yang dari Jawa juga kan tidak tahu dengan kondisi yang di Kalimantan ya, di Banjarmasin terutama. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan informasi terkait baik itu budaya, tradisi maupun kondisi masyarakat yang multicultural. Seperti itu. Kalau tanggapan Pak Sugi, saya merasa sangat senang sih kalau mengajar tidak hanya mahasiswa kita sendiri ya, mahasiswa UNESA, karena ini kan rumah kita. Jadi kalau mengajar anak-anak kita kan sudah biasa gitu. Tapi kalau mengajar mahasiswa lain yang mereka itu yang awalnya itu tidak pernah belajar dengan kita, tiba-tiba di semester 5 belajar dengan kita, yang pastinya kita juga butuh adaptasi bagaimana karakter belajar mereka. Apakah mereka lebih suka dengan game, ya, dengan kuis, atau dengan ditayangkan video, atau seperti apa? Kita di awal itu harus ada penjajakan gitu. Kita tidak bisa kemudian memutuskan, oh nanti modelnya harus seperti ini, tidak. Jadi harus ada kesepakatan dulu di awal berkuliah itu. Tapi kalau anak-anak kita sendiri kan, karena kita dari semester 1 kan sudah ngikutin ya, jadi untuk semester berikutnya kita tinggal menyesuaikan aja. Oh, anak ini lebih suka yang visual, lihat video, kemudian suruh analisa gitu, lebih gampang. Nanti kalau kita mengajar mahasiswa yang inbound ke kita, ya, yang masuk ke kita itu, kita juga butuh effort juga untuk bisa supaya mereka itu tertarik dengan dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi yang luar Jawa ya, karena kan culture-nya juga beda, kebiasaan belajar mereka di sana juga pasti berbeda sedikit. Begitu. Lalu untuk dampak yang ada untuk kampus ini? Untuk prodi ya, terutama ya. Jadi dengan adanya MBK ini kan juga setidaknya akan meningkatkan reputasi kampus ya, terutama prodi. Nah, kemarin kan kita sudah dapat akreditasi unggul. Ini salah satunya kan karena kita banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri di luar UNESA. Terutama kita dengan MBK ini juga akan menambah relasi. Kemarin kan ada kuliah tamu ya dari ULM, itu juga akan menambah reputasi kampus juga seperti itu. Jadi untuk nilai IKU-nya itu akan naik seperti itu. Kita kan juga bisa kerjasama dengan dari teman-teman dosen yang ada di kampus lain untuk kolaborasi dalam penelitian seperti itu. Wah, sangat menarik ya teman-teman, tentang pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat, nambah pengetahuan kita juga. Pastinya MBKM pertukaran mahasiswa itu pastinya dapat pengalaman ya. Yang luar biasa, betul. Nanti kalian kan di semester 5 ya untuk merasakan itu. Nanti di program MBKM itu tidak hanya kita untuk outbound inbound ya, tapi ada proyek kemanusiaan, kewirausahaan, magang riset, banyak sekali. Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan minat kita. Gitu. Ya, Sangat seru. Oke. Mungkin itu saja wawancara kita bersama Bapak Dr. Sugiantoro MPD. Oke teman-teman, mungkin sesi podcast hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Saksikan di podcast-podcast selanjutnya, kita ada satu lagi narasumber yang juga gak kalah luar biasa. Pastinya menarik ya. Benar-benar, saksikan terus pokoknya. Oke, See dadah, see you. Nah, ini dia bintang tamu kita yang ditunggu-tunggu ya dari tadi. Sebelumnya kenal dulu gak sih Mbak, siapa namanya, dari angkatan berapa? Boleh, izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Durotul Faria, biasanya dipanggil Farah. Saya dari semester 5 di Prodi Pendidikan IPS UNESA ini.
Nah, ini berarti Mbak Farah kan 2023 ya? Enggak, kalau saya angkatan 2022. Kesibukannya kali ini apa ya Mbak? Alhamdulillah di semester 5 ini saya sedang menjalankan program magang riset yang diselenggarakan di Prodi. Jadi saya ikut magang riset sama Pak Bayu. Wah, keren banget. Mungkin nanti bisa di-share ke adik-adik kan ya Kak? Boleh. Soal magang itu kayak gimana gitu. Boleh. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih Kak, MBKM itu apa sih gitu? Kalau menurut Mbak Farah sendiri? Boleh. Kalau menurut saya ya, MBKM itu kan memang sebelumnya itu sebelum adanya Pak Nadiem yang menjalankan program ini kan masih menggunakan kurikulum K13. Jadi semenjak adanya Pak Nadiem yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, beliau menggagas MBKM ini di kurikulum Merdeka. Menurut saya sangat luar biasa ya, karena mahasiswa itu bisa kayak magang itu kan sebagai bagian dari MBKM gitu. Jadi tidak hanya kuliahnya itu di kampus kayak ada MBKM kan nanti kita bisa ada kampus mengajar. Nah itu kan kita bisa kayak turun langsung ke sekolah-sekolah buat langsung menerapkan apa materi yang kita dapatkan di perkuliahan, kita langsung bisa menerapkan di kelas-kelas gitu sih. Jadi tidak cuma teori aja ya Kak, kalau dengan adanya MBKM ini maksudnya juga nambah pengalaman dan juga Ya betul, pengalaman itu pasti didapatkan dari kita kalau kita ikut MBKM gitu, terutama kayak ada pertukaran mahasiswa kan. Kita kan misal dari mahasiswa UNESA, kita pertukaran mahasiswa ke UNER misal, kita selain dapat ilmu baru, kita juga dapat teman baru, kemudian pengalaman baru seperti itu. keren sih ya, keren banget sih berarti dengan adanya program MBKM. Ya betul. Terus itu apa yang membedakan MBKM sekarang dengan MBKM yang sebelumnya? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu sebelum adanya Pak Nadiem yang sekarang menggagas kurikulum Merdeka yang adanya MBKM itu kan K13. Nah dulu K13 itu berfokus pada apa namanya mengembangkan diri itu di apa namanya gitu, lebih ke kompetensinya gitu loh kalau K13 itu. Nah sedangkan sekarang kalau MBKM itu kan bisa apa namanya, kita bisa keluar, bisa ikut program-program yang sangat banyak yang diadakan di MBKM gitu sih menurutku. Karena MBKM kan juga seperti kayak tadi lagi, kayak ada magang, kemudian ada pertukaran pelajar, kampus mengajar, dan masih banyak lain. Juga kan dulu itu kayak KKN aja kan, sekarang itu kita bisa merasakan tadi kayak KKN apa magang itu juga sebagai bagian dari privilege kita ikut MBKM gitu. Nah, terus menurut Kak Farah sendiri, apa sih yang dirasakan sebagai mahasiswa dari adanya program MBKM ini? Tantangannya apa sih kalau menurut Kak Farah? Baik, mungkin tantangannya itu yang pertama kan karena ini di Indonesia kan banyak ya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang ingin merasakan MBKM gitu kan. Ya itu mungkin seleksinya itu ketat gitu loh kan, kayak kampus mengajar itu tidak semuanya mahasiswa itu bisa merasakan kampus mengajar gitu, karena kan ada beberapa tahapan tes yang harus mahasiswa itu ikutin gitu. Jadi mahasiswa itu beberapa mahasiswa aja yang beruntung ikut KM gitu sih. Berarti nggak cuma sembarang mahasiswa ya Kak yang bisa ikut di MBKM ini, ada beberapa seleksi gitu. Ya betul, tapi kalau nggak keterima KM kan masih ada program MBKM yang lain. Jadi kita sebagai mahasiswa ya yang ingin ikut MBKM itu jangan berkecil hati, kita hanya waduh aku nggak keterima KM nih, harus bagaimana, kita bisa mengikuti program lainnya gitu, seperti kayak magang gitu kan. Kalau di prodi kita sendiri IPS itu kan ada program di prodi sama ada program yang ikut di perusahaan luar kan. Nah di prodi kita sendiri itu kan menyediakan kayak program magang riset salah satunya, kemudian ada proyek kemanusiaan. Nah itu buat mahasiswa kayak kita, misalnya kita ketolak kampus mengajar ya, jangan berkecil hati gitu. Prodi kita loh, prodi IPS itu menyediakan magang apa namanya program-program MBKM lainnya gitu yang bisa menampung kita. Jadi jangan berpatokan waduh aku nggak keterima ini, aku nggak bisa lari ke program MBKM yang mana ini gitu.
Jadi buat teman-teman yang belum lolos di MBKM ini jangan berkecil hati ya. Masih ada MBKM yang lain. Nah, apalagi kita dari prodi pendidikan IPS yang pastinya Masih banyak Nah, program MBKM lainnya. kalau sudut pandang Mbak Farah tentang MBKM itu bagaimana kebermanfaatnya bagi mahasiswa itu apa aja Wah, didapatkan iya kayak benefitnya bagi mahasiswa itu apa sih? Ya, pertama itu mungkin pengalaman ya. Pengalaman itu mesti didapatkan mahasiswa yang ikut MBKM. Tapi bukan berarti mahasiswa yang nggak MBKM ikut program-program itu nggak dapat. Semuanya pasti dapat pengalaman. Kemudian kita bisa mengekspor ke dunia luar kan. MBKM kan kita selain di dalam kampus kita bisa mencari pengalaman dan ilmu baru yang ada di dunia luar gitu. Gitu sih. Asik banget ya Asik gitu. Ya, jadi kita tuh dari mahasiswa awal itu apa ya? Kita harus bersungguh-sungguh gitu loh. Oh iya. Selagi kita masih bisa mengekspor pendidikan di luar juga, kita harus semangat belajarnya. Oke, mungkin yang disampaikan Kak Farah ini tadi pastinya banyak banget yang ilmu yang kita dapat dan yang beritahu yang kita tahu kan dari iya benar banget. Oke, mungkin udah sih terus apa kayak semangat terus ya buat kita. Ya, semangat terus. Semangat terus. Kakaknya juga. Ya, terima kasih. Semester 5. Semester 5. Dulu itu sebenarnya kalau di semester cutting, apa kakak ingat kita itu kan angkatan 2021 itu kan MBKM-nya itu di semester ada yang di semester 6 gitu. Tapi di angkatan saya di 2022 ini kebetulan di semester 5 itu sudah melaksanakan MBKM, jadi kita nggak ada kayak kelas bersama-sama gitu, sudah berakhir di semester 4 kemarin. Jadi di semester 5 ini anak-anak teman-teman saya itu sudah pada MBKM, ada yang pertukaran mahasiswa, kemudian ada yang kampus mengajar, dan juga ada yang magang dosen, kemudian juga ada yang proyek kemanusiaan dan banyak lainnya program-program yang mereka ikuti. Jadi buat kalian semua harus tetap semangat Guys, jangan berkecil hati yang tidak lolos MBKM lama gitu. Jadi mahasiswa semester 5 itu mahasiswa yang lagi sibuk-sibuk. bisa dikatakan begitu sih. Banyak tugasnya juga kan. Ya, Kalau pengalamannya Kakak pas maba gimana Kak? Kayak cerita-ceritanya dulu. oh pas maba dulu. Iya. Kalau maba dulu kan masih bingung kan ya, karena kita kan shock gitu kan. Iya. Peralihan dari SMA kemudian tiba-tiba mahasiswa gitu kan, lihat kating-kating kita angkatan atas kita itu kok lihatnya sibuk banget gitu kan, kita nggak tahu harus gimana gitu, kita harus mempersiapkan gimana. Jadi kita sebagai maba itu harus banyak-banyak sharing sama kating-kating gitu kan, biar kita tahu apa sih yang bisa kita siapkan untuk kedepannya gitu, biar kita nggak semakin kaget gitu sih. Oke, mungkin itu saja ya. Dari obrolan kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Farah. Sama-sama. Meluangkan waktunya. Soalnya sibuk kan. Maksudnya terima kasih. Ya, jadi terima kasih sama-sama. banyak. Oke, bye guys.